Saudara, tentunya jelang Lebaran banyak pilihan moda transportasi untuk pulang ke kampung halaman. Selain bus, kereta, nah ada juga yang menarik ini dengan kendaraan pribadi. Sebenarnya bagaimana tips aman berkendara saat mudik khususnya dengan kendaraan pribadi? Kita akan membahas bersama praktisi otomotif Anjar Laksana yang saat ini sudah berada di studio. Selamat pagi Mas Anjar. Selamat pagi Mbak. Ya Mas Anjar, ini kan udah mulai masuk musim mudik ya. Sebetulnya etika atau cara berkendara maupun juga modifikasi mobil yang jangan sampai membahayakan orang lain itu seperti apa sih Mas? Oke, kalau bicara etika sebenarnya ada dua faktor yang sangat mempengaruhi gaya kita berkendara. Mulai dari pertama itu manusia itu sendiri, manusia. Jadi bagaimana kita membawa kendaraan, bagaimana kita menyalip, bagaimana kita melakukan pengereman, bagaimana kita menghargai pengguna jalan lain, itu dari manusia sendiri. Kemudian yang kedua dari kendaraan. Nah, kendaraan itu kalau misal kendaraan standar tidak sesuai dengan misal kendaraan standar sesuai dengan standar pabrikan itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika modifikasi yang asal-asalan tidak sesuai kaidah. Contohnya ganti lampu di belakang. Biasanya lampu belakang kan stop lamp warnanya merah atau sennya warna kuning. Kita ganti warna biru atau warna yang lainnya. Nah itu bisa membingungkan kendaraan yang lain yang di belakangnya. Itu menurut saya itu bagian dari etika yang harus dikedepankan. Sebaiknya memang sesuai standar aja. Misal tren kekinian juga ada LED. Kita ganti LED yang di depan kan. Misal mobil kita adalah jenisnya halogen. Nah kalau diganti dengan produk yang berkualitas tidak ada masalah karena titik fokusnya pasti akan baik. Yang jadi problem adalah ketika kita mengganti dengan produk yang abal-abal, yang murah. Jadi bias cahaya ke depannya kemana-mana itu bahkan jadi menyilaukan kendaraan lain. Bagi si pengemudi juga akan membahayakan. Kemudian dari lawan arah juga sangat membahayakan. Itu sebaiknya dihindari hal-hal yang gitu. Ya kan kadang-kadang juga kalau kita temuin di jalan ada yang pakai aksesoris gini Mas. Kalau dia ngerem ntar lampunya kedap-kedip juga tuh di belakang. Betul. Nah, itu sebaiknya kalau pengen jadi pengemudi yang beretika ya janganlah itu. Itu bahaya sih. Karena mata jadi pedas juga. Ya kan, betul, gitu. apalagi kalau malam-malam ya Mas ya. Iya. Nah Mas Anjar, kalau sebetulnya tuh ada nggak sih level orang mengemudi? Jadi misalnya semakin tua semakin matang. Nah itu ciri-cirinya seperti apa sih? Nggak, sebenarnya kalau level mengemudi itu kalau kita dari driving academy itu ada 5 tahapan, ada 5. Misal dari green. Green itu ya yang baru pakai mobil, belajar. Kemudian basic, sudah lumayan mengerti, tapi dia belum punya intuisi berkendara yang kuat. Kemudian defensif itu udah mulai mengetahui penyatuan antara karakter mobil dengan dirinya. Oh, saya membawanya begini begitu, udah paham. Kemudian safety driving, level safety driving itu level keempat. Kita bisa mengetahui bagaimana jarak yang aman, paham lalu lintas, gitu kan, menghargai hak orang lain juga saat berkendara. Terus yang terakhir adalah level advance. Level advance itu ketika paling lengkap itu, paling komprehensif. Jadi kita refleksnya itu udah cekatan. Kayak pembalap gitu, misalnya harus ngerem darurat, ya rem darurat. Harus menghindar, dan refleksnya sangat baik. Gitu. Nah kita tuh yang mana sih gitu? Hanya diri kita sendiri yang tahu kondisi yang sebenarnya. Gitu. Berarti nggak ada patokan juga ya Mas? Misalnya dia udah bisa nyetir 4 tahun atau 5 tahun gitu. Sampai dia merasa bahwa oh aku atau saya berada di level yang ke-5 gitu. Atau di level yang berapa gitu. Ya tidak ada sih. Tapi misalnya contohnya yang paling banyak kita jumpai adalah green driver. Biasanya mohon maaf ya pengendara mobil-mobil jenis low cost green car. Itu banyak yang berkendara green driver. Green driver itu bukan yang berkendara hemat, bukan. Ini level yang pemula, kadang semuanya sendiri, ugal-ugalan, belok kanan kiri, tidak sesuai dengan regulasi. Karena apa? Green driver itu biasanya kita bawa motor, dari biasa bawa motor kemudian pindah ke mobil. Gaya berkendara motor diterapkan di mobil. Ya itu jadinya kan berantakan. Lupa kasih sen. Ya, itu gitu dia. juga. Kadang belok ke kanan, sennya ke kiri. Betul. Oke, Mas Anjar, sebetulnya biasanya kan kalau orang mudik dengan naik kendaraan roda 4 atau mobil ini kan berpengaruh juga ya biasanya moodnya. Ini sebetulnya seberapa pengaruh sih Mas mood orang berkendara dengan cara dia nyetir dan juga cara dia misalnya wah harus sampai buru-buru nih. Iya. Mood itu sangat mempengaruhi gaya berkendara, pasti sangat. Misal kita marah tuh biasanya pengen cenderung agresif. Gaya pengendaranya pengen cepat, ngeremnya dadakan. Begitu juga ketika kita sedih.
Sedih kadang bisa juga cepet, kadang juga malah kita bengong, tidak fokus berkendara. Itu yang seharusnya dihindari ya. Gitu. Ada tipsnya juga sih untuk melatih emosi gitu. Misalnya cara melatih emosi adalah satu, kita tahu bahwa kita berkendara ya udahlah nggak usah gerusa-gerusu, sabar. Hindari percekcokan dengan kendaraan lain. Kalau misal ada yang kebut-kebutan, udahlah biarkan dia pergi. Gitu, latih emosi. Terus jangan mudah terprovokasi. Apalagi kalau musim mudik kayak gini, kita capek kan, gampang terprovokasi. Menjaga mood juga bisa dilakukan dengan istirahat setelah kita berkendara 4 jam. Itu wajib istirahat. Dan 30 menit lah istirahat supaya semangat kita berkendara tidak drop. Terus kita juga diajarkan berdoa. Berdoa sebelum berkendara. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya Tuhan, semoga saya berkendara aman. Kalau itu dilakukan dengan khusyuk, itu bagian dari menetralisir gejala-gejala emosi yang ada di diri kita. Saat kita berdoa, berarti kita bicara bahwa diri sendiri bahwa oke, saya berkendara, saya harus bertanggung jawab terhadap saya diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Gitu. Etika berkendara di jalan tol itu sebetulnya seperti apa, Mas Anjar? Nah, etika berkendara, apalagi ini musim mudik ya, Mbak. Etika berkendara, misal tol itu ada 3 lajur. Bagian kiri bisa kita gunakan kalau misal kita pelan, kecepatannya 60 km per jam. Terus di tengah bisa digunakan kalau kecepatan kita 80 km per jam. Yang paling kanan itu yang paling cepat. Tapi masalahnya kalau mudik kayak gini kan nggak bisa kan, nggak bisa ideal gitu loh. Di tengah, di kanan, di kiri juga kadang pelan-pelan. Jadi kalau mau berkendara kayak gitu sebaiknya jaga jarak. Jaga jarak itu sebenarnya juga banyak orang yang nggak ngeh. Jaga jarak itu bukan jarak berapa meter, 30 meter, bukan. Tapi hitungannya adalah detik. Kenapa kok detik? Jika jarak yang aman adalah 4 detik. 4 detik adalah 1, respon mata 1 detik, respon otak 1 detik, respon tangan dan kaki untuk melakukan pengereman dan menghindar ya kalau misalnya ada terjadi sesuatu 1 detik. 1 detik terakhir adalah respon mobil melakukan pengereman. Jadi jaraknya 4 detik. Terus gimana ngitungnya? Ya kita di depan ada tiang pancang, mobil bergerak, mobil di depan kita bergerak. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, berarti itu adalah jarak yang aman. Gitu. Pokoknya jangan jadi land hogger. Nah itu tadi land hogger kan kadang-kadang kita suka ketemu juga ya Mas ya di jalan tol ngambil lajur yang paling kanan tapi jalannya pelan. Ini gimana caranya supaya kalau misalnya kita ketemu jangan sampai mempengaruhi emosi kita di jalan? Iya. Land hogger itu kan sebenarnya tindakan manusia yang kayaknya memang menguji kesabaran kita di jalanan gitu kan. Land hogger udah pelan di paling kanan gitu, kita kadang sebel kan. Ya sebaiknya hindarin aja lah kayak gitu. Caranya kita kasih dim, lampu kedip tuh 3 kali, 1, 2, 3 titik. Tidak berubah juga. Kita kasih klakson, tapi jangan klakson panjang, itu bisa memicu emosi juga. Klakson pendek aja, tinin, tinin. Ternyata tidak bergerak juga. Ya udah, kita kalau misalnya ada celah di bagian tengah, kita bisa ambil aja, kita salip pelan-pelan. Tidak usah emosi karena ya buat apa? Mudik kan pengennya nyaman, aman cari aman. Gitu. Nah, Mas Anjar yang juga kadang-kadang ini cukup harus jadi perhatian ya soal orang kadang suka microslip di jalan. Iya. Nah, ini cara menghindarinya gimana nih? Betul, microslip apalagi kita puasa ya. Kita boleh loh tidak puasa dulu. Safar kita nyebutnya safar atau menggantinya di lain hari gitu. Itu ya untuk menghindari hal-hal itu microslip. Istirahat, kenapa saya tadi bilang istirahat 4 jam? Itu supaya badan kita tuh rileks lagi gitu. Kita kan nyupir kadang tegang kan. Tegang ketika sudah istirahat 4 jam kita bisa jalan lagi gitu. Jadi, istirahat pun nggak boleh lebih dari 30 menit karena kalau 30 menit lebih, satu ganti sama orang lain, kedua kita passion kita mengemudi jadi turun justru, jadi capek malah ngantuk gitu. Idealnya memang 30 menit terus jalan lagi. Kita bisa minum kopi atau ketika ada keluarga di samping bisa diajak ngobrol atau kita untuk supaya menjaga kita nggak gampang ngantuk, boleh loh mendendangkan lagu favorit kita gitu kan, kita nyanyi pelan-pelan dengan ritme yang santai, itu bisa menjaga kita dari hal-hal kayak gitu. Oke, ciri-cirinya apa sih Mas ketika orang, wah kayak ini saya kena microslip nih, atau misalnya tiba-tiba dia jadi nggak sadar gitu ketika lagi berkendara? Yus angop-angopan pasti kan, angop-angopan terus
beberapa kali meleng. Kita kalau misal jalannya lurus gitu, kadang kita nggak fokus gitu, tiba-tiba blank, tahu-tahu ke kanan gitu kan. Itu sebaiknya menepi aja lah, kita ke rest area gitu. Nah, ini soal penggunaan hazard nih Mas Anjar. Ini ada etikanya juga nggak sih ketika penggunaan hazard atau ketika berkendara di tol terutama? Hazard itu haram hukumnya digunakan kalau kita bergerak, apapun itu kondisinya. Hazard hanya digunakan ketika mobil kita darurat dan berhenti, titik. Terus bagaimana kalau misal hujan? Hujan cukup gunakan lampu utama. Kita nyalakan utama, kemudian lampu ekor yang di belakang yang merah pasti akan menyala. Itu aman, tidak masalah. Kenapa aman? Karena nyala lampu yang warna merah, dia punya spektrum gelombang yang panjang, warna merah. Jadi kalaupun kondisinya kita jauh atau cuaca buruk, pasti akan terlihat oleh mata kita. Gitu. Kalau memang hujannya deras, ya memang sebaiknya masuk rest area aja. Jangan memaksakan kita untuk berkendara gitu. Memang harus istirahat gitu. Oke, kadang ada salah kaprah juga Mas ketika masuk di terowongan gitu, tapi orang pakai hazard. Berarti ini salah ya? Salah. Termasuk kita ketika apalagi misalnya ada perbaikan, penyempitan jalan tuh di jalan tol. Kadang kan pakai hazard juga. Salah, gunakannya sen. Misal penyempitnya sebelah kiri, kita kasih sen kiri. Untuk ngasih tahu sinyal di belakang kita bahwa oh ini mobil mau bergerak ke kiri karena ada penyempitan jalan. Kalau misal penyempitan kanan, kasih sen kanan aja. Hazard hanya digunakan untuk emergensi. Titik. Kalau ada yang berhenti mendadak gitu ya misalnya di depan kita. Iya. Boleh kalau kita mobilnya berhenti, ada darurat, hazard nggak apa-apa. Oke, Mas Anjar ini kan juga kadang orang pakai kaca mobil, kadang ada yang gelap banget. Nah ini ada standarnya nggak sih sebetulnya supaya aman berkendara? Iya, betul. Ada beberapa persenan kan gitu kan. Yang aman sih 40%, itu paling ideal sih untuk berkendara. Jadi ketika siang nggak terlalu panas, ketika malam juga tidak terlalu gelap gitu. Kalau terlalu gelap kita kanan kirinya susah dilihat, kita visualnya jadi terbatas. Visual di kanan, kiri, di belakang gitu kan. Di depan juga bisa kayak gitu. Jadi sebaiknya ya 40%. Gitu. Memang ada beberapa produk premium yang kelihatannya gelap di luar, tapi di dalam terang itu ada. Oke. Tapi harganya kan lumayan juga kan. Oke, Mas Anjar mungkin terakhir ini tips yang harus diperhatikan oleh orang yang mau mudik terutama menggunakan kendaraan pribadi roda 4, apa sih yang harus dicek terutama kondisi mobilnya supaya bisa dinyatakan oh ini prima bisa digunakan untuk mudik? Ya paling sederhana kalau kita lakuin di rumah ya, misal cek bagian cairan, pelumas, wiper, kemudian cek bagian kaki-kaki, boot drive shaft, terus bagian tie rod, bagian suspensi ada bocor tidak gitu kan. Cek juga ruang mesin, ada kekurangan, misalnya kita kalau pakai mobil udah lumayan tahu kan kekurangan mobil kita. Misalnya ada yang rebes, itu kita cek. Kalau misalnya ada problem sebaiknya memang dibawa ke bengkel resmi. Karena kalau dibawa ke bengkel resmi ada jaminan kan kalau kita ada problem lagi kita bisa bawa lagi ke bengkel itu atau ke dealer itu. Gitu. Oke, siap, baik. Jadi tadi ya yang paling utama tentunya ketika berkendara jauh adalah kelola emosi. Perhatikan istirahatnya, jangan sampai ngoyo gitu ya Mas istilahnya ya ketika berkendara. Oke, baik, terima kasih. Praktisi otomotif Anjar Laksana sudah berbagi informasi dengan pemirsa Kompas TV.